Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan umarok, utamanya para kiai-kiai sesepuh serta para asatid yang hadir, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasyim Ma'ani, Bapak Kiai Haji Supriyati, Bapak Haji Maksus, Ustadz Mukhlis, Bapak Haji Sunan Hadi, kemudian Al-Ustadz Sis Effendi Hasan, ini teman kami se-alma mater di pesantren Lirboyo Kediri, Bapak Kiai Haji Anwar Rozak, Bapak Ki Slamet Haryati, tidak ketinggalan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Mudofar Anwar dari Mojosari Puger, Al-Ustadz Saiful Anam hadir juga tadi, Kanit Intel Polsek Patrang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Perumnas Patrang Jember yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Perumnas Patrang Jember, terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Kata Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada panitia Maulid Nabi Perumnas Patrang Jember yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menghantarkan ngaji malam ini, perkenankan nanti dalam menyampaikan pengajian saya akan menggunakan bahasa gado-gado. Sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, saat yang lain menggunakan bahasa kami orang Purworejo Bagelen, pakai bahasa Jawa ala Bagelen Purworejo. Hadirin rahimakumullah, di dalam sejarah yang pertama-tama memperingati kelahiran Nabi secara pribadi adalah Nabi sendiri, bukan yang lain. Nabi tiap-tiap Senin puasa. Ada yang tanya, Nabi kok tiap-tiap Senin puasa? Maka Nabi menjawab, kan Senin itu kelahiranku, kata Nabi.
Hadisnya amat jelas. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi bulitu, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Nabi tiap-tiap Senin berpuasa. Alasan Nabi memperingati kelahiran. Artinya peringatan hari kelahiran diperbolehkan menurut syariat agama Islam. Nabi dalam memperingati pakai puasa. Tentunya enggak harus pakai puasa, pakai apa saja yang bernilai ibadah. Bisa pakai puasa, pakai sedekah, pakai nambah sholat sunat dan lain sebagainya. Jadi yang melaksanakan peringatan kelahiran Nabi pertama-tama ya Nabi sendiri, bukan yang lain. Artinya peringatan hari kelahiran diperbolehkan menurut Islam. Dan ini bebas, enggak cuma hari lahir Nabi saja. Bapak mau memperingati hari kelahiran Bapak boleh, kelahiran putra Bapak boleh, ibu Bapak boleh, kelahiran menantu Bapak boleh, kelahiran kampung Bapak boleh, kelahiran negara Bapak Republik Indonesia boleh. Ini. Pakai apa saja yang bernilai ibadah. Bahkan di kampung kami di Purworejo Bagelen, kalau punya anak kecil itu sekitar 3 tahun, tiap hari kelahirannya diperingati. Pakai apa kata orang kampung saya, among-amongan itu loh. Brokoan, betul. Di kampung kami diperingati 35 hari sekali, 8 dino gitu. Lahiri ngat paing, ben ngat paing, dianakno sedekahan begitu. Jadi seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, 35 hari boleh, setahun sekali boleh. Kalau setahun enggak, kebangetan gitu aja. Kenapa diadakan peringatan? Ya supaya ingat, karena kita sering lupa, betul? Maka namanya manusia. Jadi manusia ini kan berasal dari bahasa Arab, manusia. Sesuatu yang dilupakan. Itu 60% bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Makanya namanya manusia. Itu. Insan juga dari kata kerja nasia, maknanya lupa. Maka namanya insan artinya pelupa gitu loh. Ketika kami di pesantren bersama Pak Sis dulu, guru saya kan ngasih syair, wa ma summiyal insanu illa liniscihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu. Kenapa dikatakan insan? Karena sering lupa. Kenapa dikatakan kolbu? Hati. Hati itu artinya sering bolak-balik, itu hati. Kata orang Jawa, esok dele sore tempe. Itu kolbu. Maka Nabi mengajarkan supaya sabit kolbi, tetapkan hatiku ala dinil Islam, ing atase ngurungkepi agama Islam. Tuntunan Nabi. Kemudian yang kedua, peringatan kelahiran Nabi berbentuk pengajian umum semacam ini. Pertama-tama yang mengadakan seorang raja yang nama aslinya Mudzafaruddin bin Zainuddin, yang terkenal dengan nama Sultan Mudzafarsah dari Irbili, Timur Tengah. Kenapa Sultan mengadakan peringatan Maulid Nabi? Ketika itu Sultan sebagai raja melihat kerajaan Irbili ketika itu terjadi
krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Ekonomi nggak tertata, pendidikan nggak tertata, semua sektor itu nggak stabil. Akhirnya Sultan punya gagasan, punya inisiatif, kata teman-teman DPR mengatakan inisiatif, kata orang kampung saya, duwi odo-odo gitu loh. Diadakanlah peringatan Maulid Nabi dengan harapan sehabis Maulid Nabi terjadi stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Oleh Sultan diadakanlah peringatan Maulid Nabi besar-besaran 7 hari 7 malam, nggak kepalang tanggung Pak. Bahkan diadakan aneka hiburan segar dan ringan, kayak ada karnaval dan sebagainya. Tidak ketinggalan grup hadroh sekerajaan Irbili dikumpulkan untuk memperingati Maulid Nabi. 7 hari 7 malam. Hari terakhir, hari ke-7 diadakan pengajian akbar. Pengajiannya enggak kepalang tanggung, sehabis sholat duhur sampai jam 4 malam menjelang subuh. Itu Maulid Nabi pertama. Peringatan Maulid Nabi berlangsung di Irbili, benua Asia, mengundang mubalek dari Afrika. Mubaleknya Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah dari Maghribi Afrika. Enggak kepalang tanggung. Maulid Nabi pertama mubaleknya berbeda benua. Bayangkan ketika itu. Maka kalau Jember, Paterang cuma ngundang dari Purworejo itu kecil, nggak terasa biayanya gitu loh. Betul? Jadi Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah sang mubalek ketika ngasih ceramah Maulid Nabi, beliau pakai kitab, pakai makalah, pakai kertas kerja berjudul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Ngangge kitab ben orang geladrah ngendikane ngono lho. Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah di tengah-tengah baca sejarah Maulid Nabi, beliau baca selawat pakai lagu. Begitu beliau baca selawat pakai lagu, hadroh ikut mengiringi. Bahkan ketika hadroh ikut mengiringi pakai lagu, sang mubalek Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah berjoget. Ketika sang mubalek berjoget, sang raja ikut berjoget. Karena sang raja ikut berjoget, hadirin semua ikut berjoget, maka Maulid Nabi pertama penuh dengan joget. Tentu bukan joget dangdut, joget saman. Kalau Bapak lihat joget di Aceh itu, joget saman, joget hadroh itu loh, itu joget kampung saya namanya joget rodat kalau di kampung Bagelen saya. Bapak sering lihat hadroh pakai joget itu ya, gini. Jadi Maulid Nabi pertama penuh dengan joget. Kan joget tidak dilarang, asal jarang-jarang, betul? Jangan terlalu sering karena joget nggak penting, kata Oma Irama, betul? Gitu. Sejarah. Sehabis peringatan Maulid Nabi di Irbili ini pengunjungnya luar biasa. Semua yang hadir, baik itu melihat karnaval maupun arak-arakan, sekaligus hormat Maulid Nabi oleh sang raja, semuanya dijamu. Bahkan dalam kitabnya dikatakan Maulid Nabi pertama ini sang raja memotong 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 100 kuda. Kuda dipotong, disembelih untuk menjamu peringatan Maulid Nabi. Maka tahun depan Patrang kalau Maulid motong kuda nggak apa-apa, boleh. Ini sejarah.
Bahkan tenongnya, Bu, ngerti tenong nggak Bu? Wadah jajan. Tenongipun menika ngantos 3.000 tenong lengkap mawi roti ingkang wonten menteganipun. Maka Maulid Nabi, kalau panitia berpengalaman sejarah, harusnya ada roti yang ada menteganya gitu loh. Maulid Nabi kok roti kering itu nggak ngerti sejarah gitu. Ini ndokipun nelasaken 100.000 ndok. Ini sejarah Maulid Nabi. Sehabis peringatan Maulid Nabi, kerajaan Erbili terjadi stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Ekonomi tertata, pertanian tertata, bahkan nilai mata uang Erbili menguat dibanding mata uang asing yang lain. Ini sejarah. Ya karena berhasil, akhirnya dicontoh negara-negara yang lain, sampai daerah Pakistan, sampai Yaman, bahkan masuk di Indonesia, Pak. Maulid Nabi pertama di Indonesia berlangsung di Perlak Samudra Pasai, Aceh, dilaksanakan oleh Sultan Malikus Soleh. Akan tetapi Maulid Nabi di Indonesia ini makin tambah syiar, dimulai dari Kerajaan Demak. Ini. Maka Maulid Nabi pertama berlangsung di Jawa ini di Demak, atas prakarsa Sultan Fatah, Raden Fatah, Sultan Demak Bintoro, yang putranya Prabu Brawijaya. Ini sejarah. Maulid Nabi pertama sekaligus peresmian Masjid Demak. Wali-wali yang sepuh baca doa kayak Sunan Ampel, Sunan Bonang. Yang pinter berpidato sebagai mubalek. Ada keseniannya namanya ringgit wacucal, wayang kulit. Maka namanya wayang, wayang itu singkatan wajib sembahyang itu. Kata Sunan Kalijogo. Kalau orang rajin nonton wayang kok nggak pernah sholat, dia nggak ngerti sejarah wayang loh. Ini. Jadi wayang itu singkatan wajib sembahyang. Ini. Jadi Maulid Nabi pertama berlangsung di Demak. Sang mubalek Sunan Kalijogo, wali kang sakjek jumlek ngagem blangkon. Allah ramresani blangkone, senajan nggo blangkon yen resik atine diangkat dadi wali. Senajan nggo jubah serbanan ning ra resik atine ra bakal dadi wali. Perkara nggo jubah teng Mekah tukang slenderme nggo jubah niku lho. Itu. Sunan Kalijogo sakjek jumlek ngagem blangkon. Niku. Allah orang meresani blangkone, sing penting resik atine. Jadi wali. Ada wali yang tidak begitu alim dari Bagelen Purworejo, oleh Raden Patah ditunjuk sebagai ketua bagian konsumsi. Jadi Maulid Nabi pertama di Demak ini ketua konsumsinya wali dari Bagelen Purworejo yang bernama Raden Cokrojoyo, yang terkenal dengan nama Sunan Geseng. Itu nama aslinya Cokrojoyo. Niku petani tukang deres. Ngertos deres mboten Pak niku? Napa cara mriki deres niku? Sadap kelapaan. Tukang deres. Lah niku Cokrojoyo tiyang Bagelen niku menawi deres supaya orang enggal kesel karo mangkat deres karo jingkelak-jingkelak tembangan. Tungkulun tangkelantung wong deres buntute bumbung ngoten niku lho. Ngoten niku. Ketika Cokrojoyo deres muni tungkulun tangkelantung wong deres buntute bumbung,
ana wali sing dakwah teng Pantai Selatan Purworejo asmane Sunan Kalijaga. Diceluk le yen deres japane aja mung kaya ngono kuwi. Dos pundi? Rene tak wulang. Dituntun baca 2 kalimat syahadat, istighfar, selawat, zikir. Terus dikasih pengertian, besok kalau mau berangkat nyadap kelapa deres, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sejarah. Mila ingkang truka ngen kula Purworejo niku waline ora patek ngalim, tukang deres. Iku. Ketua bagian konsumsi ning barokahe waline ketua bagian konsumsi di kampung kami Purworejo ini terkenal berkatnya besar-besar gitu loh. Muludan almarhum Mbah Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar pernah diundang Maulid Nabi di daerah Purworejo, dapat berkat ingkunge niku cempe niku lho. Bahkan sekarang di dalam berkat itu banyak door prize di kampung saya ini. Iya. Sing untuk berkat yang dapat kartu ini tolong ambil hadiah di rumah saya. Gitu aduh, banyak sekali sekarang. Ini saya dengar sini banyak door prize ya, betul. Bu ini sami kali nggaen kula nggih kaya ngoten iki. Niate siji kadang-kadang syafaate Kanjeng Nabi. Maka Sunan Kalijaga pun di tengah-tengah memberikan ceramah Maulid Nabi, beliau baca syahadat pakai lagu itu. 2 kalimat syahadat dibaca pakai lagu. 2 syahadat itulah bahasa Arabnya syahadaten, sampai lidah Jawa menjadi sekaten. Ini Sunan Kalijaga baca syahadat pakai lagu. Begitu beliau baca syahadat itu tetabuhan ikut mengiringi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi saya pagi ngaji di Kepel Wuluhan, hadrohnya ikut mengiringi. Kemarin malam Senin saya di Curah Malang Rambi Puji, hadrohnya ikut mengiringi juga. Niku. Ya ora ngiringi ya ora apa-apa. Ning ibarat ragangan wis digawa kok ora dinggung lho. Kan sia-sia namanya, betul? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sareng monggo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula nekseni kelawan ati ingkang mantep, boten wonten pangeran kejawi Gusti Allah. Lan kula nekseni kelawan ati ingkang mantep, Kanjeng Nabi Muhammad
dados utusanipun Allah. Monggo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadroh saya kasih nilai 8. Mudah-mudahan akhir pengajian dapat nilai 10. Maaf kalau sudah dapat 10 selesai. Berarti tinggal 2, betul? Maka penting sekali kita sering mendengarkan riwayat orang-orang soleh. Maka Nabi mengatakan, idza dzukiras sholih nazalatir rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya, dibaca sejarahnya, Allah turunkan belas kasihan, Allah turunkan rahmat. Maka Al-Quran kasih contoh. Di dalam Al-Quran menyejarahkan orang-orang soleh. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan ada Iskandar Zulkarnain di dalam Al-Quran. Orang soleh begitu disebut namanya, Allah turunkan rahmat. Kalau Allah turunkan rahmat, segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yen Allah tansah paring rahmat niku Bu, lampah sak lampah serba kebenaran. Yen bareng rahmate Gusti, nandur ya kebenaran, panen ya kebenaran, mergo dibarengi rahmate Gusti Allah. Yen ora bareng rahmate Allah, kadang-kadang nandure pari tukule suka tekil. Betul? Mergo ora dibarengi rahmate Gusti Allah. Piye carane ben tansah oleh rahmati Allah? Salah satu caranya sering mendengarkan sejarah orang-orang soleh. Orang yang paling soleh Nabi. Maka malam ini sebagian sejarah Nabi akan saya sampaikan. Saya punya kitab sejarah Nabi berjudul An-Nikmatul Kubro Alal Alam. Nikmat yang besar di atas alam. Karya Asy-Syaikh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Teng mriku dipun sebataken Syekh Ibnu Hajar ngendika nyritakno Dewi Aminah ibune Kanjeng Nabi. Jawa apa Indonesia? Ada yang namanya Aminah. Selamat untuk Aminah. 100 untuk Regu'ah. Kata Ibnu Hajar, Ibu Aminah, ibu Nabi mengatakan, nalika aku ngandut kekasihku Muhammad meh sewulan mlebu sasi Rejeb, aku isih nikmat-nikmate turu bengi, aku ngimpi roh wong lanang tegak ganteng, bagus wangi ambune, cemlorot wajahe. Dewi Aminah ngendika, Bu menawi jenengan ngimpi semerep tiang ganteng, perasaane pripun ayo? Upama ngimpi cethuk Raffi Ahmad. Gek ngimpi petuk tukul wis bingung kok nggih mboten. Tambah kiwil pisan. Dewi Aminah ngimpi roh wong lanang tegak ganteng bagus wangi ambune cemlorot wajahe. Dewi Aminah ngendika, wong kuwi manggil-manggil celuk-celuk, sing diceluk dudu aku, bayiku nang kandungan meh sewulan diceluk-celuk. Ia memanggil dengan amat jelas, kata Aminah, ia memanggil marhaban bika ya Muhammad, sugeng rawuh hai Muhammad. Terus Dewi Aminah menika ngandut Nabi meh sebulan, sampun pirsa kang putra asmane Muhammad, sampun pirsa. Ngoten. Dewi Aminah tanglet, man anta, jenengan sinten Pak? Tiang kala wau jawab, ana Adam